mencari Nurani, Sri Mulyani. Tanpa menyampingkan apa yang sudah beliau dedikasikan selama menjabat sebagai bendahara negara dalam kurun waktu 2 dekade dan 3 rezim kekuasaan, saya merasa ada hal yang menjadi trade-off negatif yang kemudian merongrong kontribusi positif yang sudah beliau lakukan selama menjabat. Pertama, alih-alih melakukan revolusi tata kelola kelembagaan berkaitan dengan pengoptimalan penerimaan negara, beliau justru membebani rakyat, utamanya rakyat menengah ke bawah, dengan menambah instrumen pajak, PPN dinaikkan, tanah nganggur dikenai pajak progresif, dan lain sebagainya. Rasa-rasanya hampir semua hal ingin dipajaki. Padahal semua itu percuma kalau birokrasinya kotor, ujung-ujungnya bocor. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum betapa basahnya salah 2 dari gerbang penerimaan negara yang bernaung dalam Kementerian Keuangan, yaitu Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Berapa banyak kasus yang sudah terungkap di kedua dirjen tersebut? Entah itu pengemplang pajak yang berkaitan dengan konglomerat, atau kasus-kasus selundupan yang juga berkaitan dengan lagi-lagi konglomerat. Kejadian-kejadian itu rasa-rasanya hanya seperti gunung es belaka. Tak ada yang tahu kejahatan apa yang sedang dilakukan di kedua dirjen tersebut, yang mungkin sampai saat ini belum terjamah oleh aparat penegak hukum. Hanya waktu yang bisa menjawab. Kedua, dari orientasi kebijakan yang menjabat, khususnya terhadap strategi penerimaan negara, terlihat beliau sangat sopan ke atas dan sedikit kejam ke bawah. Beliau lebih memilih memungut pajak dari masyarakat menengah ke bawah yang secara kuantitas mendominasi, bahkan diusahakan untuk ditambah instrumen pajaknya. Sementara mereka kaum elit justru dimanjakan dengan teks amnesti. Alih-alih menambah instrumen pajak dengan target masyarakat atas dalam pajak kekayaan, beliau justru menambah instrumen pajak untuk target menengah ke bawah. Padahal anggap saja 5% pajak kekayaan yang dikenakan tersebut tak membuat mereka kaum elit itu miskin. Mereka masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyaman dalam naungan rumah mewahnya. Sementara rakyat menengah ke bawah sudah makan sulit dibebani pula dengan pajak dari negara. Sangat tidak adil. Tak ada yang meragukan kemampuan teknokratiknya dalam mengelola kebijakan fiskal negara. Tapi kebijakan tak melulu soal logika dan analisis. Kebijakan adalah manifestasi dari analisis logis yang berbasis pada empati dan dibalut oleh nurani.